Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Langsung saja ya kita menuju ke update terbaru terkait dengan informasi akademik khususnya di portal dosen ya. Karena kita sebelumnya menggunakan Siakat versi 1.0, kita akan mengupgrade ke Siakat 1.1. Apa saja yang berubah ya dari versi sebelumnya? Tidak banyak sebetulnya yang berubah, hanya beberapa detail-detail tambahan khususnya di menu presensi ya, karena kami kemarin menerima masukan dari KLDT. Memang ada beberapa yang harus kita sesuaikan. Pertama-tama ya, untuk bagian dashboard ini tidak ada yang berubah, kemungkinan hanya bertambah ada pengumuman di sini. Kemudian di mata kuliah ini pun tidak ada yang berubah ya. Lalu berubahnya di mana? Berubahnya adalah di menu perkuliahan Bapak Ibu. Khusus di presensi harian, kalau sebelumnya di sini ada memiliki tombol tampilkan, tapi sekarang tombol tampilkannya kita hilangkan ya, kita ganti dengan ketika Bapak Ibu sudah memfilter, maka otomatis akan merender atau meload data-data. Tentu di sini yang menjadi perhatian adalah di kolom cost file. Nah, kolom cost file ini adalah kolom bukti Bapak Ibu mengajar berbentuk foto Bapak Ibu ketika mengajar. Ya, jadi sebelum Bapak Ibu mengajar atau sebelum Bapak Ibu presensi diwajibkan untuk memfoto kegiatan perkuliahan baik secara daring maupun secara luring. Misalkan saya contohkan, saya filter terlebih dahulu. Kemudian Bapak Ibu langsung saja klik cost file di sini ya untuk mengambil gambar. Ketika Bapak Ibu melampirkan gambar yang ukurannya lebih dari 2 MB, maka sistem juga akan menolak gitu ya, karena Bapak Ibu harus menampilkan gambar dengan ukuran di bawah 2 MB atau 2 MB gitu ya. Contohkan dengan gambar inilah. Setelah Bapak Ibu centang semuanya, kemudian klik simpan, maka akan muncul loading ya. Jadi biasanya Bapak Ibu ketika loading ini di aplikasi sebelumnya atau di versi sebelumnya itu memakan waktu 30-60 detik, kadang lebih Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir ketika loading menyimpan presensi itu lama. Kenapa? Karena presensi disimpan itu biasanya tergantung dengan jaringan itu yang pertama, kemudian presensi disimpan ke database itu satu persatu atau baris per baris seperti itu. Jadi semakin banyak mahasiswa, maka semakin lama juga loading penyimpanan. Tidak disarankan ketika loading meng-close aplikasi ya. Ketika loading meng-close aplikasi, maka data mahasiswa atau data presensi Bapak Ibu ini tidak semua akan terkirim ke database dan itu tidak terrekod. Itu juga temuan Bapak Ibu selama menggunakan presensi. Ada beberapa mahasiswa yang mengajukan pengaduan bahwa kok nama saya tidak masuk presensi. Salah satu penyebabnya adalah ketika loading belum muncul notif berhasil tersimpan di sini ya. Bapak Ibu close atau Bapak Ibu keluar dari aplikasi. Maka ketika Bapak Ibu nanti simpan presensi terus muncul loading, itu dibiarkan saja sampai muncul notif berhasil disimpan. Itu Bapak Ibu. Kemudian berkaitan dengan cost file ini juga, karena ini adalah masukan dari LLDikti, maka kami membuat sistemnya bersifat wajib. Contoh kita ke pertemuan kedua ini sebagai contoh Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu di sini sudah mencentang semuanya, ini hadir semua misalkan. Ini hadir semua, tapi Bapak Ibu tidak memasukkan gambar bukti, maka sistem akan menolak juga. Berikutnya adalah ketika Bapak Ibu misalkan sebelumnya itu bisa menyimpan tanpa memberikan keterangan ya. Misalkan salah satu di sini adalah nomor 10 ini, kita tidak mencentang apapun keterangan ya. Ketika kita simpan, maka sistem akan menolak. Jadi Bapak Ibu harus memberikan keterangan secara pasti ya. Misalkan mahasiswa nomor 10 ini tidak hadir atau izin sakit atau alpa, maka Bapak Ibu harus mencentang salah satunya. Misalkan mahasiswanya sakit, maka Bapak Ibu harus centang kolom sakit gitu ya. Nah, baru bisa disimpan.
Nah, kenapa kok seperti itu Bapak Ibu? Karena setelah kami evaluasi ketika Bapak Ibu mengosongkan salah satu mahasiswa atau beberapa mahasiswa, misalkan Bapak Ibu tidak memberikan keterangan, itu berpengaruh kepada nilai akhir. Ketika Bapak Ibu nanti memfinalkan ya nilai mahasiswa tersebut ke KS. Kenapa? Karena yang masuk ke data itu tidak ada keterangan apapun. Maka kami memperbarui sistem bahwa ketika melakukan persepsi, entah itu hadir, izin, sakit, atau alfa, itu wajib dicentang. Berikutnya adalah ya, karena ini penting juga, sangat penting juga ketika Bapak Ibu melakukan presensi gitu ya. Di sini kan tidak hanya ada hadir, izin, sakit, alfa gitu ya, tapi ada poin yang lain ya, seperti tugas, kuis, dan aktifan. Nah, harapan kami sebagai tim pengembang, meskipun ini kami tidak mewajibkan untuk mengisi setiap melakukan presensi, tapi Bapak Ibu diharapkan mengisi atau memberikan tugas per mahasiswa gitu ya. Jangan dikosongkan. Setidaknya misalkan Bapak Ibu kuliah ada 16 pertemuan, mungkin ada 3 pertemuan Bapak Ibu memberikan nilai di sini. Kami tidak mewajibkan untuk mengisi setiap pertemuan karena tidak mungkin setiap pertemuan ada tugas, ada kuis gitu ya. Tapi kami mengharapkan ya di sini Bapak Ibu mengisi secara lengkap ya seluruh mahasiswa yang ada di kelas. Setidaknya 3 kali pertemuan Bapak Ibu mengisi ini secara lengkap. Isinya seperti apa? Kan 80 atau enggak 50 gitu ya, kemudian mungkin 100 mungkin ya. Jadi Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk mengisi 9, 8 atau 7 gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus menggunakan puluhan. Kenapa kok ini setidaknya 3 kali diisi selama perkuliahan? Itu akan berpengaruh juga pada nilai akhir mahasiswa ketika. Nah, selain itu juga ya di filter semua perkuliahan ya, Bapak Ibu bisa melihat data nilai mahasiswa ya berdasarkan indikator warna. Sudah kami tambahkan, jika hadir maka berwarna hijau, izin berwarna kuning, sakit berwarna oranye, dan alfa berwarna merah. Kita lanjut ke bagian finalkan ya. Bapak Ibu hanya bisa memfinalkan ketika Bapak Ibu memfilter semua, maka akan muncul tombol tambahan. Selain simpan ada final dan Excel. Excel ini artinya Bapak Ibu bisa memprint out atau mendownload data ini ya, data mahasiswa ini dalam bentuk Excel gitu ya. Ketika diminta misalkan laporan dalam bentuk Excel, maka Bapak Ibu tinggal memprint atau mendownload Excelnya saja gitu. Nah, kemudian untuk tombol final ini ya, kenapa kok dia masih belum bisa diklik gitu ya? Karena Bapak Ibu belum melakukan perkuliahan sampai dengan temuan 16, karena di sini statusnya masih belum final. Nanti Bapak Ibu ketika sudah melakukan pertemuan sampai dengan pertemuan ke-16 yaitu UAS, maka Bapak Ibu di sini statusnya adalah final. Nah, Bapak Ibu bisa memfinalkan nilai yang akan dikirim ke KS mahasiswa, kemudian nanti mahasiswa bisa bisa mencetak KRS-nya. Jangan sampai keliru dalam melakukan presensi kemudian memberikan nilai kepada mahasiswa ya. Semua ini akan berpengaruh kepada nilai akhir yang di KS mahasiswa nanti. Kenapa? Karena nilai nilai temuan 1, pertemuan 2 itu hadir, izin, sakit, alfa akan dihitung secara otomatis oleh sistem. Begitu Bapak Ibu, sekali lagi saya harapkan updatean ini tidak mempersulit Bapak Ibu dalam melakukan pembelajaran dan pengajaran ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.